Kembali di channelku, Kisha Channel. Kali ini aku akan membuat alur cerita sebuah film yang disutradarai oleh Agung Haryanto, diperankan oleh Michelle Yudit dan Raja Ginungga. Film ini diberi judul Misi Cafe Biru. Film berkisah tentang percintaan satu pasangan bernama Ari dan Naya. Film yang mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan dan keterbukaan dalam sebuah hubungan. Untuk kisah selengkapnya, ayo nonton alur ceritanya. Kamu bohong! Kamu bohong sejak awal dari aku. Aku paling gak suka privasiku diganggu, Nay. Kamu gak mau aku janji aku akan pergi. Pagi itu Naya mendapat telepon dari Ari. Naya sangat excited menerima. Dia menanyakan kabar kekasihnya itu. Berharap Ari baik-baik saja. Ya, aku baik, jawab Ari. Tapi Ari kemudian melanjutkan ucapannya. Melihat hubungan kita belakangan ini dan meminta komitmen kepadamu, mungkin itu perbuatan pengecut. Aku bukan berhenti menyayangimu, tapi jika kamu ingin memilih orang lain, aku pasti akan mendoakan kebahagiaanmu. Naya hanya menangis mendengarkan ucapan itu. Tak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya, hingga Ari mengakhiri telepon itu. Satu hari yang lalu, malam itu Naya ke kafe biru, kafe miliknya Ari. Dia melihat Ari duduk sendiri. Dia menghampirinya. Tapi dia terkejut melihat Ari sedang minum minuman keras. Begitupun Ari yang tidak menyangka Naya datang. Spontan saja dia melepaskan botol miras itu. Tapi Naya pergi meninggalkannya tanpa bertanya apapun, dan Ari tidak bisa melakukan apapun. Sesampainya di rumah, Naya menelepon Reza, sahabatnya Ari. Meminta tolong agar Reza menemui Ari, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Hingga pagi harinya, Naya terus menunggu kabar dari Reza. Hingga handphonenya berdering dan itu adalah telepon dari Reza. Reza meminta maaf tidak memberikan kabar karena dia harus menemani Ari semalaman. Naya pun begitu, dia pun meminta maaf karena telah merepotkan Reza. Reza menceritakan keadaan Ari kalau sekarang dia telah baik-baik saja. Dan soal kejadian semalam, hal itu dulu telah pernah terjadi saat Ari baru putus dari mantannya bernama Gladys, yang membuatnya sampai kecanduan miras, dan ini terjadi lagi sekarang. Mendengar itu, Naya sangat merasa bersalah. Semua ini terjadi pasti karenanya, apalagi Ari menolak saat Naya meminta bicara dengannya. Kepikiran dia, mau ngomong gak? Kejadian 5 hari yang lalu. Janjian bertemu di sebuah kafe, bukannya kangen-kangenan. Mereka berdua malah berantem karena Naya merasa kalau Ari tidak jujur kepadanya, banyak hal yang ia sembunyikan. Ari mencoba menjelaskan kalau hubungannya dengan mantan pacarnya Gladys hanya sebatas teman. Niatnya hanya ingin menolong, ingin berbuat baik kepada siapapun. Tapi Naya tidak bisa terima itu, mempertanyakan kenapa harus Ari yang menolong, bukan orang lain. Mereka terus mendebatkan itu hingga pelayan kafe meminta mereka tidak ribut di sana. Suara mereka mengganggu tamu yang lain. Naya pun pergi meninggalkan Ari, merasa sangat kecewa. Ari tidak bisa memahami perasaannya. 1 minggu yang lalu, saat lagi bekerja, Naya mendapat kue pernikahan dari teman kantornya. Naya terus melihat kue itu. Ia teringat saat Ari mengajaknya menikah, walaupun mereka baru saja 2 minggu jadian. Ari pun memberikan waktu agar Naya memikirkan permintaannya itu. Kemudian teman Naya datang, menyapa dan mempertanyakan apakah Naya lagi ada masalah dengan pangerannya. Spontan Naya menjawab kalau istananya kebakaran, dan hal itu terjadi karena ulah orang dalam. Lagi ada masalah ya sama pangeran tampan? Kejadian 2 minggu yang lalu. Di kafe biru, Ari sedang melayani pelanggan kafenya yang bernama Rani. Tiba-tiba Naya datang. Mendengar nama Rani, dia teringat mantan Ari yang juga bernama Rani dan menganggap wanita itu adalah mantan pacarnya. Naya terus saja melihat ke arah Rani, ingin tahu apa yang ia lakukan di sana, di kafe Ari. Hingga kafe tutup, Naya masih juga memikirkan itu. Ari pun bertanya ada apa yang Naya pikirkan. Ari pun menjelaskan kalau yang tadi bukan mantan pacarnya, yang sama cuma nama mereka. Tidak puas dengan jawaban itu, kemudian Naya malah menanyakan tentang Gladys. Bagaimana hubungan mereka?
apakah masih kontek-kontekan. Ari kembali menjelaskan kalau mereka hanya teman dan dia hanya ingin membantu Gladys. Kemudian telepon Naya berbunyi dan itu dari ibunya. Ari pun meminta Naya pulang agar ibu tidak khawatir, tapi Naya tidak puas dengan jawaban Ari. Dia pun menolak saat Ari ingin mengantarnya pulang. 1 bulan yang lalu, teman Naya melihat Ari sedang di rumah seorang wanita. Kemudian dia memberitahukan kepada Naya, dan Naya pun memastikan kalau itu adalah Gladys. Dia pun ingin mengikuti Ari, apakah besok dia kembali ke sana. Keesokan harinya mereka berdua kembali ke tempat di mana kemarin melihat Ari. Temannya pun berharap kalau Ari tidak kembali ke sana. Tapi kemudian Ari muncul dengan menaiki motornya, berhenti di depan rumah, dan itu adalah rumah Gladys. Ari mengantarkan sesuatu untuk Gladys dan ibunya. Melihat itu Naya kecewa, bertanya-tanya apa yang Ari lakukan di sana. Ki, Ari mau ngapain, Ki? Saat di kantor, Naya membuka media sosialnya, mencari tahu tentang Ari dan Gladys, hingga dia tidak fokus mengerjakan pekerjaan kantornya. Kemudian sorenya dia ke kafe biru, tanpa memberitahukan Ari terlebih dahulu. Naya kembali mempertanyakan apakah benar Ari tidak ada hubungan lagi dengan mantannya, dan Ari tetap mengatakan kalau tidak ada hubungan lagi, yang membuat Naya semakin curiga, hingga meminta tolong kepada temannya untuk mencari tahu hubungan sebenarnya antara Ari, Rani, dan juga Gladys. 2 bulan yang lalu, saat makan berdua, Naya kembali kesal karena Ari meninggalkannya terlalu lama untuk mengangkat sebuah telepon, apalagi setelah tahu kalau itu dari mantannya bernama Rani. Naya pun meminta Ari menceritakan tentang mantan-mantannya, tapi Ari mengelak, mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Hal itulah yang membuat Naya semakin penasaran. Dia ingin mencari tahu tentang Rani, hingga dia mencoba membaca komentar-komentar yang ada di media sosial Ari, berharap bertemu dengan wanita bernama Rani. Naya diselimuti kecemburuan dan rasa penasaran yang teramat besar, hingga saat mereka menghabiskan waktu berdua. Dia pun tetap mencemburui Ari saat melihat ada Gladys yang juga berada di tempat yang sama. Dia berusaha agar Ari tidak melihat ke arah mantannya dan mengajak Ari menjauh dari tempat itu. Naya pun tidak suka saat Rani menghubungi Ari, walaupun sebenarnya Ari hanya ingin menolong Rani, mendengarkan ceritanya karena dia lagi ada masalah keluarga. Ari pun meminta maaf kalau hal itu mengecewakan Naya dan membuat waktu mereka terbuang. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian Ari kembali menerima telepon dari Rani pada saat dia masih bersama Naya, yang membuat Naya kecewa. Ari kembali mengabaikannya. Sorry, kata itu kembali Ari ucapkan. Kemudian Naya mengajaknya pulang. Kamu nunggu lama ya? Malam harinya beberapa kali Ari menghubungi Naya, tapi telepon itu tidak Naya angkat karena dia ada janji bertemu dengan Reza. Naya bertanya tentang apa yang Reza ketahui tentang Ari dan apa yang ia rasakan sendiri. Reza meminta agar Naya tidak terburu mengambil keputusan, sok tahu apa yang tidak pasti ia tahu. Sebaiknya dia bicarakan dulu bersama Ari. 2 minggu kemudian, Naya merasa bersalah atas apa yang terjadi di antara dia dan Ari. Rasa bersalah karena terlalu cemburu, menganggap apa yang ia lihat dan rasakan adalah hal yang benar-benar terjadi. Dia kembali mengingat apa yang telah ia lakukan. Hubungan yang awalnya berjalan manis menjadi terganggu karena kecemburuannya sendiri. Naya terus menyalahkan dirinya sendiri, menyesali apa yang telah terjadi, namun waktu tidak bisa diputar kembali. Hingga suatu pagi Naya mengirimi pesan kepada Ari. Aku gak tahu harus bilang apa, tapi aku minta maaf, dan sekarang aku merasa hampa setelah 2 minggu tak bersamamu. Aku berharap kamu sabar ya. Aku butuh waktu untuk kembali mempercayaimu. Aku tak akan memaksa apapun keputusanmu, dan aku akan ada jika kamu minta. Tapi jika kamu tak menginginkannya, aku janji aku akan pergi. Aku akan pergi menjauh darimu. Kemudian Naya memutuskan untuk pergi ke kantor. Sesampainya di sana, Naya mendapat surprise ulang tahun dari sahabat dan teman-teman kantornya, yang membuat Naya sangat bahagia. Dia tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Namun beberapa saat kemudian, mukanya kembali murung saat dia kembali teringat Ari. Beberapa saat kemudian telepon Naya berbunyi dan itu dari bosnya yang meminta Naya untuk ke lobi kantor.
Naya kemudian pergi dan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Sesampainya di lobi, dia terkejut melihat ada Ari bersama bosnya. Ari meminta izin langsung kepada bos, meminta waktu untuk bicara dengan Naya. Ari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Naya dan mengatakan kalau dia tidak sempurna, banyak kekurangan di dirinya dan masa lalu yang buruk. Dia takut kalau dia menceritakan itu, Naya akan meninggalkannya. Ari meminta maaf dan siap menceritakan semuanya jika Naya menginginkan hal itu. Kata itu yang membuat hati Naya tersentuh. Dia tersenyum sambil menatap dalam ke matanya Ari. Kemudian Ari melanjutkan ucapannya. Aku ingin hidup bersamamu, ingin melanjutkan hubungan kita. Kalau memang belum siap menikah, gak apa-apa, kita mulai dari manapun yang kamu mau. Kemudian Naya memeluk Ari sambil mengatakan kalau dia mau hidup bersama. Kita mulai lagi dari awal dan aku akan selalu mendukungmu. Atas nama cinta, Ari mencium kening Naya dan Naya sangat bahagia menerima kecupan itu. Tidak ada hubungan yang sempurna, kesempurnaan itu tergantung bagaimana cara kita menjikapinya. Kejujuran dan keterbukaan adalah salah satu kuncinya. Terima kasih.